Assalamualaikum teman-teman kelas 4 SD Islam Bintang Juara. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal sumber-sumber energi apa saja yang ada di sekitar kita. Kira-kira ada apa saja ya teman-teman? Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan nikmat dari Allah berupa kesehatan. Kita masih dapat beraktivitas, dapat berolahraga ya, seperti berlari, kemudian bersepeda dan sebagainya. Kita juga masih dapat untuk belajar ya teman-teman. Tubuh kita pun untuk beraktivitas membutuhkan namanya energi. Dari mana energi kita? Jadi tubuh kita mendapatkan energi dari yang namanya makanan teman-teman. Jadi makanan merupakan salah satu sumber energi, yaitu sumber energi kimia. Jadi sumber energi itu apa ya teman-teman? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kalau energi itu apa ya teman-teman? Jadi kalau energi adalah segala sesuatu yang kemampuan suatu benda untuk menghasilkan suatu usaha atau suatu kegiatan, suatu kerja seperti itu. Di sekitar kita ada berbagai macam sumber energi. Nah, teman-teman ingin tahu ada apa saja sumber energi di sekitar kita? Yuk kita cari tahu bersama-sama teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mengenal sumber energi utama di bumi. Sumber energi utama di bumi adalah matahari teman-teman. Matahari merupakan sumber energi yang menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Panas matahari bermanfaat untuk menjaga kehangatan suhu bumi sehingga dapat tetap ditinggali oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tanaman. Jika tidak ada panas matahari, maka bumi akan sangat dingin dan air akan membeku teman-teman. Kemudian yang kedua, pergerakan bumi pada porosnya menyebabkan ada bagian bumi yang akan menerima cahaya matahari dan ada yang tidak. Bagian bumi yang menerima cahaya matahari akan menjadi terang teman-teman dan mengalami siang. Dan bagian bumi yang tidak menerima cahaya matahari maka akan menjadi gelap dan mengalami yang namanya malam hari. Yang ketiga, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Panas matahari menyebabkan air yang ada di bumi menguap menjadi uap air. Uap air yang jenuh atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan. Bagi tumbuhan, panas matahari berperan penting dalam pembuatan makanan atau disebut dengan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diedarkan seluruh bagian tumbuhan teman-teman, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup di bumi. Yang kelima, panas matahari membantu proses pengeringan teman-teman. Ada pengeringan baju, kemudian ada pengeringan gabah yang dijemur, serta untuk membuat berbagai makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Nah, ini adalah contoh dari pengeringan dari pembuatan terasi teman-teman. Selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Selanjutnya, energi matahari bermanfaat untuk menghasilkan listrik teman-teman. Nah, alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya yang tersusun atas sel surya. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau dinamakan PLTS.
Kemudian teman-teman, cahaya matahari pagi akan membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D, sehingga sangat berguna bagi tubuh dan kesehatan tulang kita. Untuk itu, disarankan bagi kita untuk berjemur di pagi hari ya. Selain matahari, angin juga merupakan sumber energi yang bersifat kekal, teman-teman. Angin adalah udara yang bergerak. Apa saja sih manfaat angin, teman-teman? Oke, yang pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga akan turun hujan. Kemudian, angin dapat membuat suhu tanaman di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji-biji tumbuhan, teman-teman. Yang keempat, ada yang dinamakan angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat dan angin laut? Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut. Angin ini terjadi pada malam hari. Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali dan menangkap ikan di laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalkan perahu layar, kincir angin, dan layang-layang, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk dapat beraktivitas, kita memerlukan adanya sumber energi. Salah satunya adalah makanan. Makanan merupakan sumber energi kimia, teman-teman. Nah, penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah nasi ya, teman-teman. Nasi dapat kita peroleh dari tanaman yaitu padi. Berikut ini ada lagu yang berjudul Serumpun Padi yang akan dinyanyikan oleh Budiana. Selamat menyaksikan, teman-teman.
tadi teman-teman sudah menyaksikan lagu yang berjudul Serumpun Padi. Tanaman padi akan menghasilkan beras. Beras akan menghasilkan nasi yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Beras merupakan salah satu sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertanian, teman-teman. Nah, ada apa saja sih sumber daya alam itu? Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yaitu sumber daya alam kekal. Yang kedua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal, contohnya adalah matahari, angin, dan air. Karena sumber daya alam ini tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya apa ya? Ya, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis, teman-teman, dan dapat terus dimanfaatkan fungsinya. Hewan seperti sapi dimanfaatkan untuk diambil daging atau susunya. Setelah dimanfaatkan, maka hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui pengembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, karena tumbuhan dapat berbarui dengan cara ditanam bijinya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Ada juga yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, teman-teman, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain angin dan matahari, ada yang namanya sumber energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Selain sumber energi, air merupakan komponen utama kehidupan, teman-teman. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Apa saja ya manfaat air? Yang pertama, air bermanfaat bagi manusia ya, terutama bagi kita untuk minum, kemudian untuk mandi, memasak makanan, dan mencuci pakaian. Kemudian, air juga berguna untuk memadamkan kebakaran. Air juga berguna sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Aliran air dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga akan menghasilkan listrik. Kemudian, air diperlukan di bidang pertanian, teman-teman, yaitu untuk mengairi lahan pertanian. Dan yang terakhir, yaitu air diperlukan untuk peternakan, seperti tambak, kolam, dan keramba. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya manfaat air. Masya Allah. Kemudian, bagi hewan pun air juga sangat bermanfaat, teman-teman. Hewan membutuhkan air untuk minum, untuk menjaga suhu tubuhnya, dan berperan melancarkan pencernaan bagi tubuhnya, teman-teman. Bagi tanaman pun air juga sangat berperan, terutama untuk melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap oleh akar. Air juga akan menjaga suhu tanaman tumbuhan tetap stabil. Kemudian, air juga menjadi salah satu bahan baku dalam proses fotosintesis. Nah, bagaimana ya cara menjaga kelestarian air? Ya, yang pertama, kita
harus membuang sampah di tempat sampah, teman-teman. Tidak membuang sampah di selokan, kemudian di sungai, dan sebagainya. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya ya, yaitu di tempat sampah. Yang kedua, melakukan penghijauan. Akar tumbuhan akan mengikat akar, sehingga air dalam tanah akan tetap tertahan dan tidak terus mengalir. Air dalam tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apa teman-teman? Ya, dengan menghemat penggunaan air. Gunakan air seperlunya ya, contohnya ketika kita berwudu, gunakan air seperlunya. Teman-teman sudah belajar mengenai sumber energi matahari, kemudian sumber energi angin, dan sumber energi air beserta manfaatnya. Teman-teman juga sudah menyaksikan lagu yang berjudul Serumpun Padi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.